بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyyina rasulina habibina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu tuqa wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma naqqi qulubana 'ala riya'i was-sum'ati wal-'ujubi wal-kibri wal-hiqdi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa na'udzubika fima la na'lamuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ingkang kula hormati Ketua Takmir lan jajaranipun Masjid Nur Jannah, ingkang kula hormati para kiai, para ulama, para sesepuh bilih sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, adik-adik, solihin, solihat ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan banyak kemudahan, banyak kenikmatan, sehingga sudah menjadi hal yang lazim, sudah sepatutnya kula lan panjenengan ngeringanke lisan untuk memuja dan memuji Allah. Karena apa? Karena sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kathah-kathah kenikmatan. Panjenengan kula lan panjenengan bakda sare kok teksih melek, saged melek, niki kenikmatan ingkang agung sing sampun diparingke Gusti Allah dumateng kula lan panjenengan. Maka apa yang harus kita lakukan Ustadz? Kita harus terus istiqomah, lazim, jangan sampai lupa, jangan sampai males. Untuk apa? Memuji Allah, mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Para jamaah ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini nanti kita akan sharing satu ilmu yang kemudian kita miliki. Bapak Ibu ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riyen kula niki sekolah ten Lipia. Lipia niku pundi? Lipia niku ten Jakarta. Kampusnya Kedutaan Saudi. Panjenengan kenal kalih Ustadz Umar Mitan mboten? Nggih. Kenal, pernah ketemu berarti Pak? Kenali berarti kenalan nonton. Oh, wonten YouTube. Ustadz Umar Mitan niku senior kita. Senior kita di Lipia. Alhamdulillah kita beberapa kali sharing dan kunjung ke tempat beliau di Bekasi. Kita sekolah di sana, alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang hebat. Di salah satunya Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita ini suatu ketika pernah cerita Pak, nanti kita akan ambil pelajarannya. Kita nggak pengen untuk ghibah, kita nggak pengen untuk menjelek-jelekkan orang, kita nggak pengen untuk mengorek-ngorek aib seseorang, tapi kita pengen mengambil pelajaran nantinya. Apa yang beliau ceritakan? Jadi beliau pernah cerita ngenten Pak,
enten ustad, nggih dai, nggih mubalek, nggih kiai ten pelosok, ten daerah. Mubalek niki seneng ngisi pengawasan ngenten niki Pak Bu. Ahad pagi nggih ngisi, Jumatan nggih ngisi, malam Jumat nggih ngisi, jadwalnya kathah. Nah mubalek niki rabi niku napa? Nikah. Nikahe kalih tiang setri. Oh nggih. Pak Ustadz niki nyun sewu nikah. Setelah menikah Bapak Ibu, nggih nyun sewu, tiyang nek ampun nikah niku sing diarep-arep napa to? Putra putri. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala si ustadz ini, Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah, karunialah aku ini anak yang soleh. Akhirnya apa? Terus setiap sholat sujud dia kemudian berdoa, ba'da sholat berdoa, ba'da qiyamul lail berdoa, ba'da sholat duha berdoa terus Pak Bu. Rabbana hablana minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Atas izin Allah istrinya hamil, alhamdulillah. Pas istrinya hamil seneng minta ampun, alhamdulillah ya Allah panjenengan ngijabahi doane kula si mubalik niki si ustad niki. Terus kemudian apa Pak? Dintosi niku, dintosi pun 9 bulan tinggal nunggu HPL-nya. Sudah diparingi ngertos kalih Pak Babu Bidan HPL tanggal niki dientosi. Pas sudah waktunya lahir nyun sewu Bapak Ibu, lahir niki alhamdulillah lahir normal ceprot nggih. Nyun sewu nggih. Lahir dalam kondisi mboten gadah paningalan. Tunanetra, lahir mboten gadah napa paningalan, mboten gadah mripat. Nyun sewu berarti lahir dalam kondisi napa cacat nggih mboten. Si mubalik niki kemudian ya Allah sing tak enteni lho, kok kemudian lahir dalam kondisi mboten gadah paningalan. Nyun sewu nggih, nyun sewu. Sinten mawon tiyang nek kemudian diparingi putra napa putri sing cacat, nyun sewu nggih, mboten sami kalih sing liyane, benten kalih sing liyane, mesti napa? Abot no abot? Abot, Pak. Menerima itu, untuk menerima itu berat. Si mubalik ini awalnya nggih ngonten, ya Allah, kok anakku kemudian tidak punya mata. Akhirnya dia sabar, dirawat Pak, tetap dirawat. Sambil setiap hari dia berdoa, ya Allah, Rabbana hablana minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ki anak yang soleh, anak yang sempurna, anak yang kemudian bisa bermanfaat untuk agama. Selang beberapa tahun istrinya hamil lagi. Anak yang keberapa? Yang kedua. Terus ditunggu pas lahir nyun sewu nggih, nyun sewu. Lahir dalam kondisi sama, mboten gadah paningalan Pak Bu, mboten saged ningali, mboten gadah meripat. Anake kalih dua-duanya mboten gadah napa meripat. Nyun sewu niki nek kula lan panjenengan mesti abot napa mboten? Abot sangat Pak. Ngopeni anak boten gadah paningalan niku masya Allah abot.
Dereng mengke nek ditangkleti tonggo-tonggo, saudara-saudara, anakmu kok gak iso ningali kan mesti di dalam hati niku berat. Si ustadz niki Pak, Masya Allah, anaknya 2 buta semua. Terus dia nggak berputus asa, Ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak berputus asa, tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana hablana minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang soleh, anak yang sehat, anak yang sempurna. Berapa tahun kemudian istrinya hamil lagi, anak yang keberapa? Anak yang ketiga. Ditunggu, sudah lahir dalam kondisi sempurna, nyun sewu. Anak yang ketiga sama, lahirnya dalam kondisi buta, nggak punya mata. Tiga-tiganya anaknya itu mboten saged ningali, Pak Bu. Tiga-tiganya anaknya itu kemudian apa? Nyun sewu, terlahir dalam kondisi tidak normal. Berat yang dirasakan sama si ustadz ini tadi, si mubalik ini. Tapi nyun sewu Pak Bu, apa kejadian yang terjadi setelah itu? Ternyata nyun sewu, si mubalik niki kemudian murtad. Na'udzubillah min dzalik. Setelah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, anak yang pertama terlahir buta, anak yang kedua terlahir buta, anak yang ketiga terlahir buta, dia harus ngopeni 3 anak yang kemudian nyun sewu terlahir tidak normal. Akhirnya apa? Down, Pak. Hatinya itu benar-benar jatuh, padahal dia mengharapkan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh, anak yang kemudian sehat. Tapi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Diuji sama Allah. Nyun sewu Pak, keimanannya hilang, keislamannya hilang, dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Niki ujian Ustadz kula, Ustadz Umar Mita sing napa niku menceritakan kisah nyata. Lah nek ujian yang bener-bener saya lihat pakai mata, Bu. Kula niki gadah bude. Bude niku sinten? Mbake ibu kula. Mbake ibu kula berarti nek kula manggilnya napa? Bude. Nah, bude kula niki gadah bude. Jadi kula manggilnya napa? Mbah nggih. Budene bude. Jadi kula gadah bude, ibu kula niku napa niku tunggale niku 8. Nek tiyang riyen kan semangat. Tunggale napa? 8. Gadah Mbak Ayu. Niku kula manggil Mbak Ayu ini kenapa, Bu? Bude. Nah, bude kula niki gadah bude. Budene bude niku gadah adik. Nyambung mboten, Pak? Bude gadah bude, berarti kula manggilnya mbah nggih. Niki gadah adik nyun sewu. Adiknya niku dari lahir pun berkebutuhan khusus. Dia lahir tidak normal. Dari lahir nyun sewu. Dari lahir pun enggak normal. Terus kemudian apa? Si mbah kula niki dia bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik si adiknya ini. Dirawat terus. Qadarullah, ekonomi saat itu sedang sulit-sulitnya. Niku griyane pas di belakang bude kula pas. Mbak Ayune ibu kula niku griyane niku pas di belakang. Jadi setiap pagi
itu kemudian biasalah seliweran, ya kan, ke pasar belanja niku biasa seliweran niku. Nah waktu itu kok seharian full nggak kelihatan kemana. Akhirnya Pak D kula bojone Bude kula niki niku ningali ten griyane iki jan-jane iki kok gak enek nyang endi. Akhirnya pintunya dibuka, mlebet pas ten ngajengan niku napa nyuwun sewu niki kula critakaken supaya menjadi pelajaran. Nggak ada niatan untuk menjelekkan atau menyebarkan aib. Apa itu? Kondisinya nyuwun sewu Pak, bon gantung diri. Na'udzubillah min dzalik. Bon gantung diri, bunuh diri, kondisinya pakai jarik nih kok. Dia gantung ke tendur, terus kemudian dia gantung diri meninggal dunia. Niku kula ningali pas ten ngajengan kula niki Masya Allah kok ngenten. Ustadz, apa yang pengen panjenengan sampaikan dari dua kisah ini? Yang pertama, Bapak Ibu ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama niku ngendika ngenten Pak, ad-dunya darul bala. Dunya niku tempatnya bala, ujian dan cobaan. Nyun sewu Bapak Ibu, panjenengan kula lan panjenengan ten donya niki, di dunia ini kita ini akan menemui ujian demi ujian. Satu ujian sudah selesai, mungkin nanti beberapa bulan kemudian akan muncul ujian yang berikutnya. Mungkin nanti beberapa tahun kemudian akan muncul kemudian apa? Ujian yang selanjutnya berikutnya. Karena itu sejatinya sifat dunia itu kata para ulama apa? Tempatnya ujian dan cobaan. Maka Bapak Ibu, nek kula lan panjenengan selaku yang percaya adanya Allah, kita ini beriman kepada Allah, nek boten gadah iman, boten gadah ilmu, nyun sewu putus asa Pak Bu. Nggih napa boten? Nyun sewu Bapak Ibu, ujian yang ditimpakan kepada kita, nek kita tidak memiliki keimanan yang kuat, kita tidak memiliki ilmu, apa sih maunya Allah memberikan ujian itu, apa maunya, hikmahnya apa? Nek kita nggak tahu Pak Bu, putus asa kita. Akhirnya yang terjadi apa? Nyun sewu. Yang terjadi apa? Cerita yang pertama dia murtad, cerita yang kedua dia bunuh diri. Ini kenapa? Karena mereka tidak paham apa sih hikmah dibalik ujian dan cobaan yang diberikan sama Allah itu apa? Sebenarnya yang dipengenkan sama Allah itu apa? Gak tahu ilmunya. Akhirnya apa? Putus asa. Janjane kok Gusti Allah tuh pengen aku sengsara terus ki nyapa toh? Itu orang yang kemudian tidak memiliki ilmu. Tapi nek tiyang gadah ilmu nggih, paham betul. Nah, mengke akan kuat tegar dirinya untuk menghadapi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Nek hari ini panjenengan napa sinten mawon divonis kalih dokter Pak Bu, panjenengan niki diabetes, panjenengan niki sakit jantung, panjenengan niki sakit asam urat dan lain sebagainya. Nyuwun sewu Pak Bu. Vonisnya dokter itu nek boten dilandasi dengan ilmu, kita nanti akan putus asa sama rahmatnya Allah. Janjane sing dipengin kalian Gusti Allah niku nopo niku, kita kalau nggak tahu maksudnya, kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita akan mempelajari apa sih hikmahnya adanya ujian dan cobaan. Kita tadi sama-sama sepakat nggih. Apa yang kita sepakati? Dunya niku tempate ujian dan cobaan. Wa darur rahah fil akhirah. Kata para ulama, tempatnya istirahat itu di akhirat. Ustadz, sekarang apa hikmahnya? Kok kemudian Allah memberikan ujian kepada orang yang beriman, padahal dia beriman loh kepada Allah. Dia mengesahkan Allah, dia mentauhidkan Allah, dia setiap hari sholat kepada Allah, dia kemudian ketika datang bulan Ramadan dia berpuasa. Kok diuji? Kenapa ya Ustadz? Kenapa?
Yang pertama, ini catat baik-baik, diingat kalau nggak punya catatan, apa itu? Ujian dan cobaan itu tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Kula ulangi sekali lagi, ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada hamba itu adalah tanda cintanya Allah kepada hamba tersebut. Allah itu tresno, Allah itu senang, Allah itu cinta kepada hamba yang kemudian apa? Diberikan ujian dan cobaan. Ustadz, panjenengan kok ngendika ngoten niku tuh pripun? Padahal nek secara nalar manusia, orang itu kalau sayang sama orang lain mesti diapi-api. Nggih napa mboten? Panjenengan gadah putra-putri nggih? Ibu-ibu, panjenengan gadah putra-putri nggih? Panjenengan gadah putu nggih? Nek panjenengan niku cinta, sayang kalih putra-putrine panjenengan, panjenengan niku sayang kalih cucu panjenengan. Napa sing dipengin kalih putu, napa sing dipengin kalih putra-putri niku napa? Diusahakan untuk dikabulkan. Pokoknya sing gawe seneng putra-putri, sing gawe seneng cucu. Nggih napa mboten? Nek niki konsepe cintane menungso. Saya sampaikan pelan-pelan nggih. Menungso niku nek sayang kalih menungso sing liyane itu mesti berusaha supaya yang dicintainya itu seneng. Sama kayak tadi, bapak kalih ibu diparingi napa putra-putri. Nek suwayang kalih putra-putrine niku mesti kudu gawe anake niku seneng. Niki konsep cinta senenge menungso. Tapi nek konsep cara cintane Gusti Allah niku benten. Makanya kita ilmu ini sekarang supaya apa? Kita ini kuat, Pak, Bu. Iman kita tetap kuat di dalam diri kita. Iman itu akan hilang ketika kapan? Gak punya ilmu. Makanya ini kita akan membahas. Apa Ustadz tadi yang pertama? Ujian dan cobaan itu adalah bentuk cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ustadz, panjenengan kok ngendika ngoten niku pundi landasan dalile? Nggih, yang pertama sabdane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niku nek ngendika mesti benere napa mboten? Nabi Muhammad niku nek ngendika mesti bener napa mboten? Mesti bener nggih. Landasane napa panjenengan ngomong Nabi Muhammad niku mesti bener ya? Pripun? Ten Al-Qur'an Gusti Allah nyifati Kanjeng Nabi Muhammad wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan yang dilandasi dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakan sama Nabi Muhammad adalah wahyu dari Gusti Allah. Lah niki Bapak Ibu, Kanjeng Nabi angsal wahyu. Napa sing diwahyuke oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Pripun bunyinya? Duh, kok mendel mawon? Dereng ngapal. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Innallaha sesungguhnya Gusti Allah idza ahabba qauman nek tresno nek cinta kalih seseorang ibtalahum akan diuji dia, akan dikasih musibah dia, akan dikasih ujian dia. Ini yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata apa? Orang yang diuji, orang yang dikasih musibah itu adalah orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah itu kalau cinta justru menjadikan hambanya itu bercapek-capek di dunia.
Entah itu capek hati harus menerima takdir, entah capek raga dia harus menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Ustadz, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ujian dan cobaan? Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, nggih. Gimana bunyinya? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku, mereka akan ditinggalkan, ayyaqulu amanna, setelah mereka mengatakan aku beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku iman nek kowe ki Tuhan, aku iman nek panjenengan niku yang berhak untuk disembah. Aku iman nek panjenengan niku napa? Satu-satunya Tuhan. Setelah kita mengatakan seperti ini, apakah manusia itu mengira akan ditinggalkan begitu saja? Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Maka kenapa Allah memberikan ujian dan cobaan tadi? Itu bukti cintanya Allah kepada kita, dan itu bukti apa? Iman kita itu sedang naik, Bapak Ibu. Iman kita itu sedang naik. Nyun sewu Bapak Ibu nggih. Nyun sewu nggih. Meskipun di pandangan manusia kita ini adalah orang yang enggak punya dari segi harta. Nyun sewu nggih, nyun sewu. Mungkin di pandangan manusia, nggih, mungkin di pandangan manusia kita ini dilihat orang miskin, orang yang nggak punya harta banyak, motornya biasa, rumahnya biasa. Tapi kalau kemudian kulolan panjenengan kok diuji sama Allah, berarti Allah itu melihat panjenengan imannya sedang naik. Meskipun secara zahir, secara pandangan manusia, kulolan panjenengan itu dilihat dari kasta orang yang kemudian tidak punya. Tapi menurut pandangan Allah, kita ini adalah orang yang tinggi. Kita ini imannya itu tinggi di hadapan Allah, sehingga Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita sebagai bukti tanda sayangnya dia kepada Allah. Ini yang pertama. Ujian dan cobaan itu tanda apa? Tanda apa, Pak? Kasih sayangnya Gusti Allah. Yang kedua, kenapa kok kita ini ketika dicintai sama Allah kok harus diuji, itu kenapa, Ustadz? Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta syaukatun yushakuha illa ghafarallahu dunubahu." Ada satu hadis yang ini menguatkan kita nanti ketika kita hendak menghadapi ujian dan cobaan. Napa mawon sing diujikan kalih Gusti Allah di dunia. Apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi? Ma yusibul muslima, tidaklah seorang muslim, tidaklah orang yang beriman kepada Allah ditimpa min hammin, kebingungan, wala huznin, wala nasabin, keresahan hati, kesedihan hati. Nek panjenengan kulolan panjenengan atine niku gundah, atine niku kok enggak tenang, hatinya itu takut, hatinya itu sedih, hatta syaukatun yushakuha, sampai ada duri yang nancep di dalam tubuh kita, nggih, illa kafarallahu dunubahu, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah niku sebagai apa? Sebagai kafaratul dzunub. Napa Bapak Ibu? Penghapus dosa. Seorang yang muslim itu ketika hatinya itu galau, hatinya itu sedih, itu aja sudah diampuni sama Allah dosa-dosa kecilnya. Sampai nek kemudian tangannya itu kena duri, ten mriki enten sing gawenane madosi rambanan nggih.
Rambanan niku nek pas nyelurit kok tiba-tiba enten putri malu, mak seret niku kan lumayan nggih. Lah niku nek kenek ngonten niku nggih, itu saja sudah diampuni sama Allah dosa-dosanya. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan banget, perhatikan betul-betul. Ketika ujian dan cobaan itu datang, Allah itu merontokkan dosa-dosa kita. Allah itu nggak pengen ketika kula lan panjenengan meninggal dunia menghadap di hadapan Allah membawa dosa. Allah itu nggak pengen, Bapak Ibu. Allah tuh nggak pengen. Saya ulangi sekali lagi, nggih, supaya kita kuat hatinya, tegar hatinya. Apa itu? Ketika Allah memberikan penyakit, ketika Allah memberikan sakit, ketika Allah memberikan ujian, itu dosa-dosanya digogrok ke. Apa itu digogrok ke itu? Dirontokkan sama Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Allah itu nggak pengen ketika kula lan panjenengan menghadap di hadapan Gusti Allah kok nggawa dosa. Wis dintek-entek kemawon ning donya. Tak paringi ujian sabar ya, pas sabar kok meninggal dunia, ketemu kalih Gusti Allah niku pun mboten gadah dosa, mboten gadah PR. Jadi langsung kalih Gusti Allah dilebetke ten pundi? Ten surga. Lah nek menghadap kalih Gusti Allah teksih enten dosa niku mungkin dilebetke ten pundi? Mboten saged langsung lebet surga, mboten saged. Dicelup ke riyen ten pundi? Di laundry riyen. Laundry niku napa? Dikumbah sik ten pundi? Ten neraka. Nggih lho, tesih enten kesalahan-kesalahan kok tesih enten dosa-dosa, dikumbah sik dicelupke sik ning neraka. Nyah. Agek nek pun resik dilebokne ten swarga. Lah niki nek kula lan panjenengan nyuwun sewu Bapak Ibu, diparingi sakit, diparingi gerah kok sabar. Nerimo kalih Gusti Allah. Tingkatan tertingginya apa? Tingkatan tertingginya adalah syukur. Malah ngucapke alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan paringi penyakit, terus panjenengan paringi kula sabar, mugi-mugi kula istiqomah ya Allah. Itu puncak tertingginya. Sehingga apa? Allah nanti akan mengampuni dosa-dosanya. Pas kula lan panjenengan kapundhut menghadap di hadapan Allah itu enggak memiliki dosa. Langsung dilebetke ten pundi? Ten swarga. Kula gadah kakak kelas Bapak Ibu. Ten pesantren riyen. Kula riyen pesantren 6 tahun, SMP kali SMA pesantren. Gadah kakak kelas 2 tahun. Kenal kali Ustadz Umer Khos nggih? Kenal Mas Samsul nggih? Ustadz Umer. Itu kakak kelas saya 2 tahun. Nah, satu kelas sama beliau. Ustadz Hasan Komarudin juga itu satu kelas sama beliau. Orang Lamongan, Pak Bu. Beliau hafid, Pak Bu. Hafid niku napa? Hafal Quran. Quran 30 juz niku ngapal, Pak. Saking Al-Fatihah sampai Anas niku apal. Dikon nglanjutke apal. Dikon imam tenur janah sak juz siap. Makmumi sing mboten siap. Niku tiang Lamongan, kakak kelas kula. Orangnya Masya Allah Pak Bu. Saya bersaksi insya Allah beliau ini orang yang soleh. Beliau niku nek ketemu kalih tiang mesti mesem. Gak pernah merengut. Ngonten niku gak pernah Pak. Ketemu tiang niku mesti mesem. Wajahnya itu wajah-wajah yang ceria itu loh, nggak pernah. Piye Pak? Merengut niku pripun? Coba praktek ya Pak. Nggak pernah merengut itu nggak pernah. Mesti ceria. Nek ketemu kali adik kelasnya niku disapa, gimana kabarnya, kaifahal gitu. Orangnya Masya Allah soleh, orangnya zuhud banget, nggak neko-neko. Ada santri itu nggih, nek klambine niku kudu robani, nek mboten robani mboten purun. Nek niku mboten, Pak. Wis klambi napa mawon dingge. Lungsuran kalih saking kakak kelas nggih dingge. Orangnya zuhud banget.
solih, hafal Quran 30 juz Pak. Insya Allah saya bersaksi orang soleh beliau. Tapi apa? Di akhir kemudian Masya Allah, beliau diuji sakit Bapak Ibu. Berapa hari itu beliau dirawat di rumah sakit. Beliau kena sakit di dalam diri, di dalam dadanya. Berhari-hari beliau koma, nggak sadarkan diri, sakit itu beliau Pak. Terus kemudian setelah beberapa minggu, lebih dari 1 pekan, beliau meninggal dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik untuk beliau. Ini loh Pak, kita ini berhusnudon ketika Masya Allah kakak kelas kami, sahabat kami itu apa? Ketika beliau hafal Al-Quran solih, gak pernah marah, wajahnya selalu ceria, ketemu sama orang gak pernah cemberut, gak pernah orang itu disakiti hatinya, gak pernah. Hafal Al-Quran, di akhir hayat beliau apa? Beliau meninggal dunia dalam kondisi sakit. Ternyata apa? Allah itu pengen menghapuskan seluruh dosa-dosanya, gak pengen ketemu sama Gusti Allah itu ada noda di dalam dirinya, ada dosa. Makanya harus kuat kita itu Bapak Ibu terhadap takdir-takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Insya Allah kalau kita ridho, kita sabar sajalah, kita sabar aja, tetap berjalan di atas jalan yang diridhoi sama Allah sampai meninggal dunia, meskipun takdirnya itu buruk bagi kita, insya Allah Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ilmu loh Pak, ini ilmu loh Bu. Kadang kita itu beriman sama Allah, iya beriman, tapi kita nggak punya ilmu untuk menguatkan hati kita. Kadang kita itu nggak punya ilmu untuk kemudian apa? Untuk menguatkan, betul-betul menguatkan hati kita, apapun itu. Maka pada pagi hari ini kita ingin menguatkan, kita harus punya ilmu supaya kita ini kuat. Kita ini benar-benar kuat. Apapun yang diberikan sama Allah, ini jalannya yang terbaik. Allah melihat kita ini mampu. Sudah bismillah kita jalani. Tadi itu bukti cintanya Allah. Allah pengen mengerontokkan seluruh dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Ustadz, apa yang harus kita lakukan sembari kita sabar? Sembari kita sabar dengan ujian dan cobaan yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang harus betul-betul kita lazimi adalah istighfar. Ketika Allah memberikan ujian dan cobaan, sakit nopo penyakit nopo mawon, nggih, yang harus kita konsisten sembari bersabar itu apa? Lisannya itu kemudian apa? Terus beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Loh, kenapa Ustadz kok kemudian beristighfar? Iya, bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ya karena dosa yang belum diistighfari, karena dosa yang belum ditaubati. Saya ulangi sekali lagi, bisa jadi ujian dan cobaan, kesempitan hidup yang kita jalani itu karena dosa yang belum diistighfari dan dosa maksiat yang belum ditaubati. Makanya sembari sabar, istighfar terus, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalih nopo mawon Pak, nggih, nyuwun sewu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalih nopo mawon panjenengan sing ten saben kalih macul niku pas macul nggih istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Panjenengan sing ten mriki napa mata pencahariannya? Kalau di mana Keranggan kan pandai besi. Pandai besi niku
sambil mandi besi astagfirullah astagfirullah. Tan mriki napa? Ten sabin nggih. Pas ten sabin macul ngairing itu nggih istighfar astagfirullah. Ibu-ibu nggih ngonten. Pas ngulek nggih istighfar. Aja ngrasani tangga. Mboten saged Ustaz piyambakan. Lho enten, Bu, sing piyambakan ya sik ngruwemeng ngoten nggih enten. Iki kejanjane iso tuku NMAX saka ngendi? Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita sabar terhadap ketentuan Allah, kita beristighfar. Para ulama dulu ketika apa? Sandalnya itu putus, nggih. Sandalnya jebat. Sandalnya napa? Jebat niku napa? Sandalnya potol. Niku langsung istighfar, Pak Bu. Ya Allah, janjane dosa apa? Padahal wis wayahe padahal. Tapi nggih istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Meskipun wis wayahe, wis wayahe jebat, tapi tetap istighfar. Niki yang kemudian diajarkan sama para ulama, akhlak mereka ketika diberikan ujian sekecil apapun istighfar. Maka itu tadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari kita sabar, lisan kita beristighfar kepada Allah supaya Allah mempercepat kemudian pengampunan dosanya. Insya Allah Pak Bu, apapun yang ditentukan sama Allah, meskipun itu kemudian tidak baik menurut kita, mesti ada kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu Pak Bu, nyun sewu. Ini yang terakhir nih sebelum kita tutup. Sudah pada lihat jam kan? Terakhir ya, kalau seandainya seluruh takdir-takdirnya Allah itu ditampakkan di hadapan kita, mesti kita akan memilih takdir pilihannya Allah. Gini mboten? Saya ulangi sekali lagi. Kalau ini seumpamanya ada layar besar sekali, terus Allah menampakkan takdir-takdirnya Allah. Jadi kula lan panjenengan niku kan pun ditakdirke ngenten ditampakke kalih Gusti Allah. Janjane takdir ngenten niki itu hikmahnya apa? Janjane takdir ngenten niki hikmahnya apa? Itu kalau ditampakkan semuanya oleh Allah, mesti yang kita pilih takdirnya siapa? Allah. Karena mungkin yang pilihan kita itu terdapat madharat yang mungkin kemudian justru mengkandaskan kita, membahayakan kita. Saya ulangi sekali lagi ya supaya paham ya, supaya kita ada ilmu yang dibawa pulang. Kalau seandainya takdirnya Allah itu ditampakkan, maka kita akan memilih takdirnya Allah daripada takdirnya kita sendiri. Maka kita akan memilih pilihannya Allah daripada pilihan kita sendiri. Karena pilihan Allah di dalamnya ada kebaikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga kita ini kuat Bapak Ibu. Kuat. Urip ten donya niku kan mboten suwe nggih, sekedap nggih. Mok pinten taun? A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Kata Kanjeng Nabi, umurnya umatku ki mok swidak nek ora 70. Ten mriki pun enten sing 70. Ada? Siapa? Pundi, Pak? Oh, pun 70, Pak. 70, Masya Allah. Itu bonusnya kau padah. Sing 59 siap-siap setahun mulai. Boten guyon. Engko baper nesu-nesu karo ustate. Nah. Hidup di dunia cuma sebentar. 60 sampai 70 tahun tok. Sabar, bismillah. Apapun yang diberikan sama Allah, kita berusaha, kita ridho. Puncaknya kita bersyukur. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mekanten ingkang saged kula dawuhi, kula rawuhi.
Kalau ada kesalahan dalam berututur kata, dalam berucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Jika ada benarnya, itu pasti datangnya dari Allah, dan semoga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kemudian mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di jannah firdausnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.